Pak Tata, bagaimana menangani skoliosis di masa pertumbuhan? Nah, ini bagus pertanyaannya. Dan tentu saja skoliosis seperti yang tertulis di ini ya. Di sini saya tulis skoliosis pada masa pertumbuhan. Tentu saja ini penting untuk kita pahami ya, terutama bagi bunda-bunda yang memiliki anak-anak di usia masa pertumbuhan. Dan skoliosis akan nampak awal sekali penampakannya pada saat anak-anak usia menstruasi pertama ya. Dan disinyalir bahwa skoliosis paling banyak diderita oleh anak-anak perempuan ya. Bagi bapak dan ibu yang mungkin tidak ada keluarganya yang mengalami gangguan skoliosis, mungkin baru mendengar kalimat ini, skoliosis. Apa itu skoliosis? Baik, skoliosis adalah kelainan pada tulang belakang ya, yang menyebabkan tulang belakang melengkung ke samping. Bisa bentuknya huruf S seperti ini ya. Biasanya bagian atasnya ini melengkung ke bagian kanan, belikat kanan, dan bagian bawahnya ke sebelah kiri. Ini bentuknya S. Tentu saja begini. Atau ada yang hanya bentuknya C saja, seperti ini ya. Seperti ini, huruf C gitu ya. Nah, umumnya ini terjadi pada masa pertumbuhan ya. Tadi saya sampaikan bahwa awal sekali penampakannya itu pada saat anak-anak wanita kita, anak-anak perempuan kita pada saat menstruasi pertama itu munculnya ya, terutama pada saat percepatan pertumbuhan di masa pubertas. Dan kita mungkin sering mendengar bahwa penyebab umum daripada skoliosis pada anak dan remaja itu ya, yang pertama adalah dikarenakan idiopatik. Apa itu idiopatik? Ya, sesuatu yang tidak diketahui penyebabnya ya. Dan yang paling sering adalah akibat bawaan sejak lahir. Ada faktor genetika. Ketika saya membaca satu jurnal, di 20% adalah faktor genetika atau keturunan, atau bawaan lahir seperti kongenital ya. Kongenital itu adalah bawaan daripada lahir. Kemudian yang berikutnya adalah gangguan daripada neuromuskular. Apa itu neuromuskular? Akibat gangguan pada otot ya, saraf atau otot saraf. Contohnya misalkan ada CP seperti cerebral palsy ya, distrofi otot ya, malfunction daripada otot itu sendiri gitu. Dan Bapak Ibu semua, kesemuanya itu hubungannya dengan postural. Apabila anak-anak kita kebiasaan duduk membungkuk, kemudian beban beratnya pada satu sisi. Nah, ini yang kemudian nanti akan menyebabkan ada skoliosis, baik bentuk yang seperti ini yang saya sebut bentuk S ya, maupun hanya bentuk C saja seperti ini. Gitu ya. Oke. Lalu bagaimanakah kita mengenali tanda-tanda skoliosis itu mulai menampakkan dirinya? Oke. Nah, ini yang perlu dipaswadai oleh Bapak dan Ibu ya. Yang pertama, kita akan melihat bahu daripada anak kita ini nggak sejajar ya. Antara bahu kiri dan kanan anak kita ini tidak sejajar. Biasanya yang kanan ini agak lebih naik karena apa? Karena skapulanya dia menonjol, sehingga dia untuk menghindar seperti ini. Bagaimana cara tesnya? Cara tesnya mudah saja ya. Jadi anak-anak kita suruh nyender di dinding secara pelan-pelan begini, lalu dia akan merasakan skapula atau belikat sebelah kanannya, dia akan sampai duluan, akan nyentuh dinding duluan. Kemudian untuk yang sebelah kirinya perlu effort, untuk usaha untuk kemudian menggeser. Nah, itu baru bisa sejajar, dan itu adalah salah satu tanda pertama ya. Kemudian tanda kedua, yang tadi tidak sejajar, yang kedua belikatnya menonjol, dan yang ketiga otomatis panggulnya nanti tidak simetris ya. Panggul tuh ini ya. Tidak simetris, kenapa? Karena akibat lengkungan ini. Akibat lengkungan ini, maka bagian pinggul yang sebelah sini, sebelah kanan kalau dari saya, ya dia akan naik. Ya, jadi pakaiannya akan terlihat miring ya. Kalau dipandang dari belakang, biasanya kalau dia menggunakan gaun, maka gaun sebelah kanannya seperti ketarik ke atas sedikit seperti itu ya. Kemudian saat membungkuk, nah tonjolan di sini, tonjolan di punggung sebelah kanannya itu nanti di satu sisi, biasanya di punggung kanan paling banyak, itu akan sangat terlihat apa itu tonjolannya seperti itu ya. Jadi waspadai Bapak dan Ibu hal-hal seperti yang baru saya sampaikan. Lalu pertanyaannya, tindakan apa yang harus dilakukan? Oke. Jadi tindakan yang harus dilakukan ketika kita melihat gejala-gejala seperti itu, tentu saja yang pertama kita harus mendeteksi dini dengan apa?
memeriksakan rutin ya pada saat pemeriksaan kesehatan sekolah misalkan gitu ya. Kemudian ada tes sederhana oleh terapis yang tadi saya sampaikan ya. Nyender aja ke dinding gitu ya, nanti nyampe duluan mana nih. Kalau duluan kanannya udah nyentuh, kirinya belum, dia perlu usaha untuk menempelkan kedua sisi belikatnya. Itu salah satu tanda ya. Kemudian ketika membungkuk tadi kelihatan sekali itu kalau yang muslim ketika melakukan ruku, dia akan tinggi sebelah, dia punya punggung belikatnya itu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian tentu saja dengan melakukan pemeriksaan medis ya, untuk mengetahui melihat sudut kurva atau kopnya ya. Kop angle-nya berapa, nanti diketahui ini bagian atasnya berapa, kemudian di bagian bawahnya berapa. Nah, nanti kemudian baru dievaluasi pertumbuhan daripada tulang ya. Nah, usia tulang tuh ada usianya ya. Usia pertumbuhan tuh ada. Nah, nanti dari derajat kemiringan yang diketahui, tindakannya tentu akan sangat berbeda tergantung dari derajat keseriusan, keparahan daripada derajatnya. Misalkan derajatnya baru di bawah 20 derajat ya. Biasanya dokter tidak menyarankan untuk menggunakan pemakaian korset atau brace ya. Biasanya dia meminta untuk terapi ya, terapi manual, terapi konservatif ya. Kemudian sambil observasi seperti itu ya. Kemudian kalau 20-40 derajat itu termasuk pemakaian brace biasanya. Ada korset khusus yang custom ya. Korsetnya custom, kemudian digunakan hampir 24 jam kecuali kalau dia ke kamar mandi ya. Tidur sekalipun itu dipakai ya. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, ini penting dipahami oleh Bapak dan Ibu semua agar ketika hal ini terjadi maka kita sudah bisa memahami bahwa ada hal-hal yang harus dilakukan, tindakan lebih dini untuk mengantisipasi anak-anak pada masa pertumbuhan tulang ya. Jangan sampai terlambat nanti. Untuk diketahui Bapak dan Ibu, usia masa pertumbuhan tulang bagi anak perempuan itu ada di kisaran hingga 18 tahun ya. Sementara untuk yang laki-laki itu sampai 20 tahun. Tetapi saya menemukan jarang sekali ya, alias salah satu jurnal yang menyatakan bahwa 9 dari 10 penderita skoliosis itu adalah kaum wanita atau anak-anak perempuan. Maka diwaspadai Bapak dan Ibu ya, karena tadi ada gejala-gejala yang kita bisa pahami ya, terutama bagi anak-anak perempuan untuk menyegerakan dengan melakukan pemeriksaan medis, pemeriksaan rutin, kemudian mengobservasi dan mengevaluasi, konsultasi dengan orang-orang yang kafaah atau yang ahli di bidangnya, seperti itu ya. Lalu apalagi yang harus kita perhatikan? Kita perhatikan ada tindakan yang sifatnya terapi konservatif yang disarankan. Biasanya apa? Ya fisioterapi postural ya. Kemudian latihan spesifik skoliosis itu ada latihannya ya. Ada model Crouch namanya ya. Yaitu memegang bagian-bagian seperti tangga, kita meliuk-liukan badannya, menarik ke arah yang berlawanan seperti itu ya, dengan teknik-teknik yang yang sudah ada ya, banyak itu tersebar di platform YT ya, seperti itu. Kemudian manual terapi tulang belakang seperti crack method misalkan ya. Insya Allah akan sangat membantu. Kenapa? Karena saya memahami begini, brace atau korset yang digunakan ya, kemudian yang kedua berenang, korset, berenang, kemudian terapi manipulasi tulang belakang. Ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisah. Kenapa demikian? Saya mengumpamakan ketika dilakukan terapi pelenturan itu ibarat seorang ibu sedang membuat adonan kue ya. Jadi ini saya ilustrasikan. Ini kan kaku sekali nih kalau skoliosis, kaku ya. Kemudian diterapi itu untuk melenturkan. Kondisi ini harus lentur ya, dan udah disiapin cetakan tuh ya. Cetakannya apa? Cetakannya korset ya, supaya mudah nih saya menjelaskannya. Cetakannya apa? Cetakannya korset. Begitu lengkungan ini sudah mulai lentur, tidak terlalu kaku, lalu dipasang brace atau korset ya, dicetak. Makanya dokter menyarankan kecuali ke kamar mandi ini digunakan ya, tidur sekalipun. Makin sering digunakan makin dia akan terbentuk. Nah, andaikan korset hanya digunakan tersendiri ya, hanya tunggal korset saja, gunakan korset, anak-anak akan membuang korset ini. Kenapa? Enggak nyaman
ya, dia nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Karena kaku. Kaku ketemu korset yang kaku, ya, dibelinya dengan mahal, dengan belasan juta, bahkan ada yang menjualnya gitu puluhan juta, belasan juta, seperti itu. Nah, tapi anaknya ketika sudah diupayakan oleh orang tua nggak mau pakai. Kenapa? Karena kaku. Maka terapi ini diperlukan untuk apa? Terapi ini diperlukan untuk memberikan kesempatan korset bekerja, penggunanya tidak merasa kesakitan. Itu ya. Jadi ini sinergi yang pas, yang jarang mungkin dibahas. Kenapa harus menggunakan korset? Taunya ya biar lempeng, bukan biar lempeng. Betul biar lempeng, tetapi penggunanya ini nggak nyaman. Dia akan buang, Pak. 1-2 hari dia pakai, nggak akan buang. Dari mana saya tahu? Dari pasien yang datang ketika sudah menggunakan korset, tapi tidak digunakan korsetnya. Ketika kita lakukan terapi ini, ya, lalu dia gunakan, dia kata, wah luar biasa nih. Dan dalam 1-2 bulan ke depan, kemudian mereka merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dari korset ini. Kenapa? Dia makin habis, cara mengencangkannya itu sudah hampir mentok gitu ya, alias longgar ya. Dan itu adalah berita gembira ketika mereka para pengguna korset ya merasa semakin lama kok makin longgar. Itu berita gembira. Kenapa makin longgar? Berarti ada peningkatan atau ada hasil daripada penggunaan korset itu berkurang, maka dia makin longgar. Kalau tadinya kenceng awalnya gini ya, ditarik saat kenceng, sudah baru sedikit aja sudah kenceng, tiba-tiba dia kemudian berkurang dan semakin longgar. Segera datang kepada pembuatnya untuk dikoreksi ya, untuk direvisi. Dia akan berikan lagi itu tambahan daripada apa, untuk mengganjal dia, untuk meluruskan daripada lengkungan tulang yang skoliosis itu. Yang kemudian dia juga harus pandai melakukan terapi pernapasan ya, untuk memperbaiki fungsi paru-paru, karena biasanya kalau lengkungannya agak sedikit ekstrim itu fungsi paru-parunya, fleksibilitas apanya di tulang belakang berkurang, dia akan terasa sedikit terganggu ya, alias sesak. Seperti itu ya. Dan kemudian terapi latihan otot inti ya. Jadi harus ada peregangan yang seimbang ya. Peregangan yang seimbang antara bagian atas, bagian bawah, ya kemudian. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, Pak Tata, apa yang harus dihindari? Oke, yang pertama, ya ini bunda-bunda terutama nih perhatikan, karena ayahnya biasanya sudah berangkat ke kantor. Nah, bunda-bunda perhatikan, hindari membawa tas yang terlalu berat di satu sisi. Ya, jadi jangan di atas selempang, itu mungkin untuk yang skoliosis ini kurang baik ya, sungguh pun itu tren-trenan seperti itu misalkan gitu. Tapi itu dihindari di satu sisi. Yang kemudian yang kedua, posisi duduk ya, posisi duduk yang membungkuk terlalu lama. Diingatkan, nak jangan terlalu bungkuk. Kenapa? Karena kalau dia terbiasa bungkuk, maka spasme pada otot, kekakuan pada otot akan terbiasa di posisi bungkuk. Begitu ditegakkan, diluruskan ini tidak nyaman, dan itu nanti tidak dilakukan atau dihindari malah seperti itu ya. Dan kemudian hindari olahraga berat yang dominan ya. Jadi yang dominan di satu sisi tubuh, misalkan tenis ya, jika tidak dilatih dengan seimbang, itu main tenis itu kan tekanannya berat ya, dia akan semakin menonjol seperti itu. Maka nanti ada pilihan-pilihan olahraga yang harus dilakukan ya, seperti berenang itu ya. Berenang gayanya pun dipilih, gaya bebas ya. Gaya bebas itu yang menarik ke atas ya, kepakan kakinya ke bawah, seakan-akan ketika dia berenang maka bagian atasnya ini, karena dia harus ke sini ya, tangannya kan mengepak ya berenang, kemudian kakinya harus mengepak di bagian belakang. Itu seakan-akan bentuk skoliosisnya ini sedang ditarik-tarik seperti ini ya, sedang ditarik-tarik, ya itu elastisitasnya akan terjaga seperti itu. Oke. Kemudian ada pendekatan lain ya, pendekatan holistik secara Islami tentunya ya. Apa itu ya? Karena segala sesuatu yang datang kepada kita ya, kita ini memiliki pencipta. Bersyukur dan bersabar atas ujian ini ya. Bagi keluarga tentu terimalah seperti itu ya, Allah sudah memberikan seperti itu. Karena apa? Karena sudah diukur sama Allah. Kuat keluarga ini kalau aku berikan ujian seperti ini. Oke? Kemudian kita harus semangat menjaga tubuh, karena tubuh ini amanah kan dari Allah.
Tubuh ini, semua yang ada dalam diri kita ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja bersemangat melakukan ikhtiar pengobatan ya, dengan niatkan bahwa ikhtiar melakukan pengobatan ini adalah sebuah ibadah yang mulia ya. Dan kemudian mendoakan kesembuhan dan meminta keteguhan hati ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja segala sesuatu yang menyembuhkan tentu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan terapis, bukan dokter, bukan tabib ya, bukan orang-orang yang berkecimpung di bidang kesehatan, tapi mutlak itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi saya boleh simpulkan bahwa skoliosis pada masa pertumbuhan bisa dikendalikan dan dicegah ya agar tidak memburuk ya jika ditangani sejak dini. Maka lakukan pemeriksaan rutin fisik ya di waktu yang tepat, dan edukasi keluarga itu juga sangat penting, termasuk yang hari ini saya sampaikan ya. Itu sangat penting untuk apa? Untuk mendukung anak tumbuh dengan sehat dan percaya diri.